baik seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita ada gap kekurangan talenta digital. Kita berharap dalam program-program seperti ini talenta muda kita yang sudah dibekali, yang sudah diberikan pendidikan digital ini dapat terserap nantinya, dapat juga tidak hanya bekerja di tempat-tempat yang dibutuhkan, tapi mereka juga karena sudah dibekali seperti hari ini, mereka semua dibekali modul tentang cyber security, tentang keamanan digital. Selain mereka bisa mampu untuk memperkaya dirinya dan mempersiapkan dirinya dalam pengetahuan tentang cyber security, mereka juga bisa di lingkungannya mengajarkan kembali sebenarnya tentang pentingnya bagaimana menghadapi serangan-serangan digital ini. Harapannya karena sekarang kita ingin bertransformasi digital, teman-teman yang sudah dibekali program-program seperti ini, mereka bisa juga untuk mengisi ruang-ruang kosong yang sekarang masih belum ditempati oleh orang-orang yang paham tentang digital itu sendiri. Harapan kami seperti itu. Dan program ini terus berlanjut seperti program BTS Digital Talent Scholarship ini. Komdigi ini untuk tahun depan kita proyeksikan dapat menyerap 25.000 sampai 100.000 talent digital. Dan itu akan tidak jumlah itu kami berharap bisa terus bertambah dengan sistem kolaborasi seperti ini. Jadi tidak hanya pemerintah yang membiayai atau yang mengadakan, tapi inisiatif-inisiatif dari pemerintah kota, bahkan seperti kali ini inisiatif ini datang dari Mangkunegaran. Kita berharap semua kita saling berkolaborasi untuk menjawab tantangan bangsa ke depan. Terima kasih. Baik, Pak Rahmat. Mungkin Kanjeng Gusti mau menambahkan? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi dari kami di Mangkunegaran itu kami percaya bahwa program seperti ini perlu kontinuitas. Dan hari ini lebih ke arah kita juga pengenalan dulu, dan kita melihat alhamdulillah animonya juga sangat baik dari mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti dari 4 universitas yang berbeda, dari jurusan yang berbeda-beda. Ini ternyata bisa menjadi suatu suplementer dari apa yang sudah mahasiswa dan mahasiswi ini lakukan, pelajari di kampus, di bidangnya, di jurusannya masing-masing. Ini tentu menurut saya secara pribadi, apa yang dipelajari melalui di Solo Digital Talent hari ini adalah pengetahuan yang sifatnya bisa universal dan memang dibutuhkan untuk bisa menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman ke depannya. Jadi sebagai suatu program pendidikan informal yang komplementer sifatnya dan jadi suplemen untuk mahasiswa-mahasiswi dan pemuda di Solo, kita sangat senang untuk bisa menambah wawasan, keahlian dan pengalaman dari teman-teman sekalian, terutama anak-anak muda yang perjalanannya juga baru akan dimulai setelah lulus dari perkuliahan. Harapannya ini bisa menjadi nilai tambah dari setiap individu, terutama dalam menghadapi dunia bekerja ke depannya, dalam berkarir, dalam berkegiatan, dan dalam menjalankan profesinya. Nah, tentunya kita juga senang sekali dengan para kolaborator hari ini, semangatnya sama, dan semoga kita harapkan ke depannya kita akan rapikan lebih baik lagi, kita evaluasi mana yang masih kurang akan kita perbaiki, dan ke depannya kita akan coba untuk bangun kontinuitas yang terus-menerus, dan kita akan bisa bekerja sama juga dengan minimal universitas-universitas yang ada di Solo. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Gusti. Pertanyaan kedua ditujukan kepada Indosat, Pak Fikri. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah dengar tadi pertanyaannya bedanya antara GNC dan IDCAM. Jadi untuk GNC sendiri, kami bersama-sama dengan PTBPIK itu berfokus kepada yang kami sebut di dasar cyber security. Sementara untuk dari IDCAM sendiri, cyber security itu ada di dalamnya.
Nah, tapi itu lebih luas lagi, di mana kita juga fokuskan di program skill dan juga dari sisi AI itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini pertanyaan lebih ke Mangkunegaranya Pak ya. Jadi digitalisasi manuskrip, mungkin beberapa waktu lalu kita juga sempat menginisiasi program untuk digitalisasi, memberikan fasilitas digitalisasi ya Pak ya sebetulnya untuk Mangkunegara dan untuk masyarakat luas juga. Itu waktu itu kita launching bersama dengan BI Pak beberapa bulan lalu gitu Pak senior. Dan di situ menjadi awal untuk menjalankan membangun ekosistem digitalisasi dari perpustakaan yang ada di Mangkunegara Persopustaka, tapi juga harapan kedepannya kita juga akan memberikan akses dan fasilitas itu yang ada di sini juga untuk perpustakaan-perpustakaan juga di sekitar Solo yang membutuhkan infrastruktur yang kita miliki dari bekerja sama dengan Bank Indonesia Pak. Jadi kalau ditanya apakah dilakukan, hari ini sudah kita mulai Pak. Jadi mungkin salah satu informasi juga Persopustaka hari ini pelayanan secara offline-nya, secara tatap mukanya memang sedang kami tutup. Jadi kita melakukan pelayanannya secara online. Kenapa kita tutup? Karena kita sedang mulai proses itu tadi Pak. Dan tahun depan juga kita akan lanjutkan juga program yang sama juga dengan National Archive dari Belanda ya Pak ya. Jadi itu akan kita kick off di bulan Februari 2025. Jadi program digitalisasinya akan kita lanjutkan dari situ Pak. Jadi alhamdulillah ya, tentu dari Mangkunegara kita menginisiasi dan harapannya baik, tapi juga sudah didukung oleh kolaborator dari Bank Indonesia dan juga dari ANRI tentunya arsip nasional kita, dan itu juga arsip nasional di Belanda di MAN ya, National Archive. Insya Allah ini bukan proses yang pendek tentu Pak ya, untuk digitalisasi, inventarisasi, digitalisasi, membuat suatu server yang bisa diakses oleh umum itu proses yang cukup panjang dan membutuhkan keahlian, tapi insya Allah dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ini ada kemajuan yang baik. Jadi nanti teman-teman semua bisa akses pengetahuan yang ada di Mangkunegara dan semoga bisa lebih melengkapi pengetahuan di kehidupan sehari-harinya juga. Terima kasih Pak Senior. Terima kasih. Ini adalah materi yang sangat dasar. Jadi kita tahu sendiri ya Bapak dan Ibu, kesadaran dan pemahaman tentang cybersecurity di masyarakat Indonesia kan masih rendah ya. Nah, jadi kita buatkan sebuah materi yang berjenjang, mulai dari pengenalan, kemudian nanti ada menengah dan sampai ke yang paling ahli gitu ya, yang paling ahli, yang expertnya. Nah yang awal, yang pendidikan awal tadi itu tadi judulnya adalah pengenalan ke sistem keamanan siber atau introduction to cybersecurity. Jadi memang benar-benar sangat dasar sekali. Dan tadi ada mahasiswa yang bahkan bukan dari informatika, tapi dari ilmu hukum juga ikutan gitu. Jadi memang ternyata sudah diperlukan ke semua jurusan gitu ya, ke semua kategori, semua bidang juga diperlukan untuk pemahaman di cybersecurity ini. Kelanjutannya nanti kami harapkan dari Cisco juga ada program Cisco Networking Academy, dan ini berkaitan dengan bermitra dengan kampus-kampus. Jadi kami harapkan juga kami bisa bekerja sama dengan kampus agar materi cybersecurity ini bisa masuk kurikulum. Jadi setengah dipaksakan gitu ya. Jadi mereka pada saat lulus mereka sudah paham tentang keamanan siber dan kemudian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-harinya nanti. Dan apabila mereka tertarik di dalam berkarir di bidang cybersecurity, kami juga persiapkan untuk menuju ke jenjang sertifikasi. Jadi ada Cisco Certified Cybersecurity Associate yang merupakan kelanjutan dari program hari ini. Jadi mereka juga bisa memilih, kalau tertarik nih untuk menjadi karir, mereka bisa ambil sampai ke sertifikasi dan kami sudah siapkan polanya atau jalurnya sudah ada. Jadi nanti kami harapkan juga yang mewakili dari kampus bisa mungkin menjalin kerjasama selanjutnya dengan Cisco Networking Academy. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin tadi sudah sangat teknikal tadi dijawab oleh rekan dari Cisco. Mungkin kalau dari saya mungkin bisa menambahkan bahwasanya Indosat itu memiliki visi empowering Indonesia. Nah, karena itu Indosat sebagai salah satu stakeholder mendukung target dari pemerintahan Presiden Prabowo dalam hal ini untuk mencapai GDP growth sebesar 8%. Nah,
saya rasa ini memang salah satu hal yang sangat penting dengan cara kita mendukung meningkatkan digital capabilities dari para mahasiswa sehingga kedepannya itu menjadi salah satu akselerator untuk mencapai angka 8% tersebut. Jadi saya rasa mungkin itu yang kita ambil peran dari situ dan kita yakin ini menjadi game changer. Baik Pak Didi.